Bab 151, Senyum Jige. Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Akhirnya jejak Jiruksue terdeteksi. Aku ingin melihat kemana kau bisa melarikan diri. Komandan militer gemuk itu tampak senang, dan segera mengambil cakram untuk menafsirkan informasi lokasi titik cahaya itu. Namun, penafsiran ini langsung mengejutkannya. Karena dia menemukan bahwa titik cahaya yang mewakili Jiruksue bergerak menuju kota Dongfang. Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin Jiruksue pergi ke kota Dongfang? Itu adalah tempat tinggal keluarga Jiku. Bagaimana kau bisa pergi untuk mati? Komandan militer gemuk itu bergumam tak percaya, apa-apaan ini? Setelah terkejut cukup lama, komandan militer gemuk itu benar-benar tidak dapat memahami mengapa Jiruksue memilih untuk pergi ke kota timur. Jadi, setelah memikirkannya berulang-ulang, dia tetap mengeluarkan jade Chuanxi. Kota Oriental, Gunung Juewu. Jige sedang duduk bersila di ruangan yang sunyi. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan dia mengeluarkan medali giok surat yang lewat. Laporan pada kartu giok itu persis dengan laporan yang dikirim oleh komandan militer gemuk itu. Ketika dia melihat informasi yang ditampilkan di piring giok Chuanxin, dia tiba-tiba terkejut. Jiruksue pindah ke kota timur. Wajah Jige terkejut, dan dia langsung mengerang. Dengan Jiruksue sendirian, dia pasti bisa melarikan diri selama yang dia bisa. Tapi dia melakukan yang sebaliknya saat ini. Siapa yang memberinya keberanian ini? Sulang itu. Memikirkan hal ini, Jige menjadi lebih bertekad semakin dia memikirkannya. Ekspresinya berubah dari keheranan menjadi seringai dingin. Mengetahui bahwa kota Dongfang adalah tempat asal keluarga Jiku, berani menyerbu. Apakah kamu pikir kamu dapat membunuh dua seni bela diri keluarga Jiku, dan kamu dapat melawan seluruh keluarga Jiku? Karena kamu mencari kematian, maka aku akan mengambil nyawamu tanpa basa-basi. Jige mencibir sebentar, segera mengambil prasasti giok Chuanxin dan mengeluarkan perintah. Jika perintah ini diteruskan, semua orang yang dikirim akan kembali ke kota Dongfang. Selain itu, kirim orang ke bandara untuk memeriksa dengan saksama setiap pesawat udara Aura yang mendarat. Aku ingin mereka tahu apa artinya menebarkan jaring. Setelah perintah diberikan, keluarga Ji segera bergerak. Mereka mulai memobilisasi energi besar keluarga Ji, bersiap untuk mencari setiap pesawat udara Aura yang akan mendarat. Namun, tindakan mereka dihalangi oleh cabang kota timur dari aliansi Budo. Pada saat ini, seorang prajurit keluarga Ji berlutut di depan Jige dan melaporkan berita tersebut. Apa yang terjadi? Jelas Sulang juga membunuh Qin Hu, mengapa kamu menghentikanku? Wajah Jige menjadi sangat jelek setelah menerima berita bahwa tindakannya diblokir. Patriark, itu orang besar dari kota utama Bintang Biru. Prajurit yang berlutut di tanah menjawab dengan gemetar, dikatakan bahwa Akademi Seni Bela Diri Suanyuan datang untuk merekrut siswa, dan kota Dongfang ditunjuk sebagai lokasi perekrutan untuk menerima prajurit berbakat dari seluruh dunia. Oleh karena itu, cabang Persatuan Budo secara khusus menyambut kami, dan kami tidak boleh mengganggu operasi normal bandara selama periode baru-baru ini. Sialan, bagaimana mungkin itu bisa menjadi kebetulan seperti itu? Jige mengerutkan kening, api kemarahan di matanya hampir menyembur keluar. Saya pikir Jiruksue dan Sulang dapat ditangkap dengan mudah dari bandara. Tapi sekarang, mungkin lebih merepotkan untuk membunuh Jiruksue. Namun, Jige segera tenang, Bahkan jika kamu tidak dapat membunuhmu di bandara, itu hanya masalah waktu sebelum kamu membunuhmu. Perintah telah diberikan, untuk menyerah mencari di bandara. Tetapi perhatikan dengan saksama gerakan Jiruksue, begitu kamu memiliki kesempatan, segera lakukan. Ya, prajurit surat itu harus diketuk, dan segera bangkit dan mundur. Akademi Seni Bela Diri Suanyuan menerima siswa. Melihat prajurit yang pergi, ekspresi Jige berangsur-angsur mereda. Ini juga merupakan kesempatan yang sangat baik bagi keluarga Jiku, dan aku berharap lebih banyak orang dapat masuk. Akademi Seni Bela Diri Suanyuan adalah akademi seni bela diri terbaik di Blue Star. Perguruan tinggi ini memiliki teknik latihan terbaik di dunia, harta latihan terbaik, sumber daya latihan terbanyak, dan instruktur terbaik. Akademi Seni Bela Diri Suanyuan memiliki sejarah lebih dari 1000 tahun. Aku tidak tahu berapa banyak ahli seni bela diri yang telah dilatih. Setiap orang yang tahu Akademi Seni Bela Diri Suanyuan tidak ingin pergi belajar. Tentu saja, persyaratan untuk memasuki Akademi Seni Bela Diri Suanyuan juga sangat keras.
Hanya saja bakatnya harus ekstrim, atau lebih tinggi, dan 99,9% orang akan tereliminasi. Selain itu, ada penilaian pemahaman dan sebagainya. Jika salah satu dari mereka gagal memenuhi standar, mereka pasti akan kehilangan Akademi Suanyuan seumur hidup dalam sekejap mata, sebagian besar hari telah berlalu. Kapal udara Aura semakin dekat dan dekat dengan kota timur. Dan Sulang tidak tahu apapun tentang Akademi Seni Bela Diri Suanyuan. Akademi Seni Bela Diri Suanyuan yang menghancurkan rencana keluarga Ji untuk berdiri dan menunggu kelinci, menyebabkan dia kehilangan kesempatan untuk berhadapan langsung dengan keluarga Ji. Tentu saja, bahkan jika dia mengetahuinya, dia akan tersenyum lebar. Memegang kartu Holtlon menelan di tangannya, dia bisa benar-benar tidak takut dan tidak kenal takut. Pada saat ini, dia penuh dengan kegembiraan dalam hitungan mundur. Hitungan mundur apa? Tentu saja itu adalah hitungan mundur untuk menyempurnakan Suanyun Jingyue Huo. 3, 2, 1. Sulang menarik jari terakhir dan berseru dengan gembira, ayo. Ding, api Suanyun Jingyue telah disempurnakan, apakah kamu segera menerimanya? Terima sekarang. Sulang tidak ragu-ragu dan segera menerima api Suanyun Jingyue. Saat berikutnya, dia merasakan dingin yang tiba-tiba di telapak tangan kanannya, perasaan menjadi lebih bersih. Pasti ada tanda api tambahan. Sulang mengait sudut mulutnya dan mengangkat tangan kanannya untuk melihat. Di jantung tangan kanannya, ada tanda api putih sebulan tambahan di samping tanda api pola naga teratai hijau. Gelombang aneh samar menyebar dari atas, menutupi seluruh tubuh Sulang. Pada saat yang sama, Sulang juga memahami semua karakteristik api Suanyun Jingyue ini. Api Suanyun Jingyue sama sekali berbeda dari api naga King Lian. Api berpola naga teratai hijau adalah api ofensif murni, sementara itu adalah api alien tambahan. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa tipe tambahan lebih rendah daripada tipe serangan. Sebaliknya, banyak api tambahan yang berbeda lebih berguna daripada api yang menyerang yang berbeda. Dan api Suanyun Jingyue adalah sejenis api aneh yang bekerja dengan sangat baik. Api Suanyun Jingyue dapat memberi pemurni dua kemampuan. Pertama, kekuatan pemurnian yang sangat kuat. Kekuatan pemurnian ini dapat dianggap sebagai kemampuan pasif. Obat ini dapat memurnikan hampir semua racun dan kotoran, sehingga pemiliknya memiliki karakteristik tidak beracun, tidak mencemari, dan sebagainya. Obat ini juga dapat memurnikan aura dan membuat aura lebih murni, yang sangat berguna untuk menerobos alam dan meningkatkan kekuatan tempur. Pada saat ini, Sulang merasa auranya berangsur-angsur menjadi lebih murni. Bahaya tersembunyi dari energi spiritual yang disebabkan oleh penggunaan obat asli semuanya terhapus. Kemampuan kedua Suanyun Jingyue Huo adalah pemadaman aura. Kemampuan ini dapat melenyapkan napas pemiliknya, meninggalkannya dalam keadaan yang sepenuhnya tersembunyi dari level napas. Ini hampir merupakan keterampilan ajaib untuk prajurit tipe pembunuh. Pada saat yang sama, fungsi ini juga menjadi alasan mengapa Ji Ruxue mempertaruhkan nyawanya untuk mencoba memurnikan Suanyun Jingyue Huo. Dia ingin melenyapkan napasnya sendiri dan menyingkirkan pengejaran keluarga Ji. Itu api yang aneh, dan efeknya melawan langit. Sudut mulut Sulang menguraikan senyum gembira. Sebagai seorang pembunuh, Sulang sangat menyadari kengerian racun. Jangan melihatnya sekarang karena dia sangat kuat, tetapi ketika dia menghadapi racun yang keras kepala, dia masih harus menunggu untuk mati jika tidak ada obatnya. Misalnya, racun giok ungu tidak kekal yang digunakan oleh alkemis Tian Xiu sebelumnya, Sulang tidak berani mencoba racun itu. Selain sangat beracun, kekuatan kotoran juga sangat sulit. Ia memiliki banyak jenis kelainan. Setelah terkontaminasi, itu seperti belatung tarsal, secara bertahap menyiksa target hingga mati, dan banyak prajurit telah mendengarnya. Namun, dengan api Suanyun Jingyue saat ini, Sulang dapat mengabaikannya secara langsung, apakah itu beracun atau kotor. Jangan takut dengan racun apapun di masa mendatang, hehe. Senyum terukir di sudut mulut Sulang, dan segera dia bangkit dan pergi keluar kamar Ji Ruxue. Adik perempuan Ruxue, buka pintunya. Sulang mengetuk pintu dan memanggil dengan suara rendah. Sekilas, dia tampak seperti serigala besar yang jahat. Kakak Sulang, Ji Ruxue membuka pintu, matanya penuh kegembiraan. Nenek dengan hormat membungkuk kepada Sulang, dan segera berdiri dengan kepala tertunduk, seolah-olah aku adalah orang yang transparan. Suanyun Jingyue Huo telah kusempurnakan. Dengan senyum di wajahnya, Sulang berkata dengan lugas,
aku mencarimu hanya untuk membunuh napasmu. Benarkah? Kakak Sulang sangat menakjubkan. Ketika Jiruksue mendengar bahwa Sulang telah memurnikan api Suanyun Jingyue, dia langsung mengaguminya. Haha, tentu saja itu menakjubkan. Sulang tertawa, lalu menunjuk jarinya, jejak api putih bulan muncul. Apakah ini Suanyun Jingyue Huo? Sangat indah. Jiruksue memperhatikan api di jari-jari Sulang dengan saksama. Baiklah, ini Suanyun Jingyue Huo. Aku akan memadamkan napasmu sekarang, jangan bergerak, tidak akan sakit. Sulang menenangkan, lalu mengusap dengan lembut, api Suanyun Jingyue jatuh ke tubuh Jiruksue. Begitu api putih bulan menyentuh kulit Jiruksue, itu langsung membentuk tanda samar di atasnya. Pada saat berikutnya, napas Jiruksue benar-benar menghilang. Jika itu adalah prajurit yang lebih lemah, bahkan jika dia berjalan langsung di depan Jiruksue, dia mungkin tidak dapat memperhatikan keberadaannya. Saudara Sulang, kamu sangat hebat, mereka tidak akan pernah menemukanku lagi. Jiruksue membelai tanda api itu, wajahnya memerah karena gembira, tersenyum Kyuyue. Perasaan diawasi setiap saat benar-benar tidak nyaman, dan akan sangat menyebalkan untuk mengubah siapapun. Perasaan ini menghilang saat ini, dan Jiruksue tentu saja senang. Dan tepat ketika napas tubuh Jiruksue menghilang. Di pesawat aura lain, cakram yang bertugas mendeteksi jejak Jiruksue tiba-tiba menyala, dan titik cahaya di atasnya tiba-tiba menghilang. Apakah tidak stabil lagi? Komandan militer gemuk itu melirik cakram itu, sedikit mengernyit. Patriark Jige baru saja mengatakan bahwa dia harus mengawasi jejak Jiruksue, dan dia menghilang dalam sekejap mata. Dia tidak bisa menjelaskannya sama sekali. Namun, tidak ada alternatif. Siapa yang membuat kualitas cakram itu begitu buruk? Semuanya harus disalahkan pada pemurni itu. Komandan militer gemuk itu berpikir dalam hati, dan bahkan mengesampingkan masalah itu. Menurutnya, titik cahaya itu akan segera muncul lagi. Namun, meminjamnya dengan 100 kepala, dia tidak pernah menyangka bahwa aura Jiruksue telah dipadamkan oleh Sulang dengan api Suanyun Jingyue. Dan titik cahaya pada cakram itu tidak akan pernah muncul lagi. 3 atau 4 jam berlalu dalam sekejap mata. Kota Oriental akhirnya muncul di tempat langit dan bumi bertemu. Saat jarak semakin dekat, seluruh cakrawala ditempati oleh kota timur, yang menunjukkan betapa besarnya kota itu. Selain lebih besar dari kota seperti kota Nanlin, kemakmuran kota Dongfang juga tak tertandingi oleh kota Nanlin. Aku melihat gedung-gedung tinggi di kota itu seperti hutan baja, padat, tak terhitung jumlahnya. Di jalan-jalan yang bersilangan, sejumlah besar mobil aura mengalir tanpa henti, dan bahkan kendaraan aura kecil pun bolak-balik di langit. Semua ini bahkan tampak seperti kota yang damai di masa depan. Semuanya tampak seperti kota yang damai di masa depan. Ini adalah kota besar yang sebenarnya. Sulang berdiri di depan jendela dan memuji, dibandingkan dengan kota Dongfang, kota Nanlin tidak cukup untuk dilihat, dan benteng kota Red Maple langsung berubah menjadi desa terpencil. Pada saat ini, terdengar suara radio yang menyenangkan di luar. Anda juga dipersilakan untuk mengajukan kartu identitas. Sulang mengabaikannya, lalu mengeluarkan topeng rubah putih yang tersenyum dan memasangnya di wajahnya. Karena dia tidak berencana untuk menghadapi keluarga Ji secara langsung, Sulang memutuskan untuk bersembunyi di kegelapan dan memberi keluarga Ji sedikit warna terlebih dahulu. Dan jika Anda menyembunyikan wajah dan memadamkan napas, Anda tidak perlu khawatir tentang keluarga Ji yang datang ke pintu lagi. Setelah mengenakan topeng, Sulang keluar dari kamar Jiruksue. Baru saja akan mengetuk pintu, pintu terbuka. Kakak Sulang, Jiruksue berteriak manis, dan Suan bahkan dengan patuh berjalan ke sisi Sulang. Saat ini dia mengenakan jubah putih, dan seluruh tubuhnya ditutupi pakaian. Nenek di samping juga membuat penyamaran, sama sekali tidak dapat melihat seperti apa dia sebelumnya. Ayo pergi ketika semuanya sudah siap. Sulang mengangguk, menuntun pelayan Jiruksue untuk turun dari pesawat. Berbaur di antara kerumunan, Sulang menemukan bahwa tidak sedikit orang yang berpura-pura menjadi seperti mereka. Dulu aku khawatir pakaian ini agak menyilaukan, tetapi sekarang sepertinya aku terlalu khawatir. Sulang tersenyum tipis, dan meninggalkan bandara bersama mereka berdua. Ruksue, apakah kamu tahu di mana bisa membeli pil? Sambil berjalan di jalan, Sulang bertanya dengan lembut, aku punya banyak pil untuk dijual di sini, dan aku berencana untuk membeli beberapa bahan alkimia. Alkimia adalah bisnis yang sangat menguntungkan,
terutama bagi Sulang. Karena dia tidak perlu melakukannya sendiri, dia hanya perlu menyiapkan resep dan bahan alkimia, dan dia dapat membuat alkimia setiap detik. Oleh karena itu, Sulang bermaksud menggunakan alkimia satu kunci untuk menghasilkan banyak uang di kota Dongfang. Ada banyak tempat untuk membeli pil di kota Dongfang. Jiruksue tersenyum, misalnya, gedung pil Jingxin di depan adalah salah satunya. Reputasi toko ini sangat bagus. Obat sempurna milik saudara Sulang dapat dijual kepada mereka dengan percaya diri. Jika demikian, maka dengarkanlah kamu dan pergilah ke pil meditasi. Sulang tersenyum dan mengangguk, lalu berjalan ke gedung pil Jingxin di bawah pimpinan Jiruksue. Tidak lama kemudian, menara Jingxin muncul di depannya. Ini adalah bangunan kayu besar setinggi beberapa ratus meter, seperti rumah besar. Selain itu, bangunan kayu ini memiliki sejarah panjang dan warisan yang mendalam. Kelihatannya bagus. Saya tidak tahu bagaimana pelayanannya. Sulang mengangguk sedikit, lalu masuk bersama mereka berdua. Begitu memasuki aula, telingaku menjadi sunyi, seakan terputus dari kebisingan dunia luar. Halo, mau beli pil? Seorang pelayan berseragam warna terang menghampiri dan bertanya dengan hormat. Maaf, saya tidak membeli pil. Sulang tersenyum tipis, saya di sini untuk menjual pil. Baiklah, silakan ikut saya. Pelayan itu tidak terkejut, mengangguk sopan, dan melangkah maju untuk memimpin jalan. Ketiga Sulang mengikuti, dan segera tiba di sebuah ruangan. Ada dua orang yang duduk berhadapan di ruangan ini. Salah satu pria kuat setengah baya menunggu dengan tenang, sementara pria tua berambut abu-abu setingkat jenderal sedang memeriksa obat. Mengenai kedatangan Sulang dan yang lainnya, mereka berdua di ruangan itu hanya melirik mereka, lalu mengabaikan mereka. Pria tua berambut abu-abu itu adalah Lao Li, yang bertanggung jawab untuk membeli pil. Anda bisa duduk dan beristirahat, dan giliran Anda akan segera tiba. Pelayan itu memperkenalkan beberapa patah kata, lalu membungkuk sedikit, berbalik dan pergi. Duduklah. Sulang duduk di kursi dengan santai. Melihat ini, Jiruksue berlari ke arahnya dan duduk di sebelahnya. Sedangkan Neneke, dia berdiri dengan kepala tertunduk penuh hormat. Pada saat ini, Li tua dan pria kuat setengah baya itu mengobrol sebentar, dan kesepakatan itu berhasil diselesaikan. Sudah waktunya bagi kita. Setelah pria kuat setengah baya itu pergi, Sulang berdiri dan hendak melangkah maju. Namun pada saat ini, hahaha, dengan tertawa terbahak-bahak, seseorang berjalan masuk dengan liar keluar. Pria ini adalah pria gemuk besar yang seperti wanita hamil di bulan Agustus. Lonceng dan peluit serta perhiasan yang dikenakannya tampak seperti ledakan vulgar. Lao Li tersenyum dan berkata, Tuan Su, saya tahu itu Anda ketika saya mendengar tawa Anda. Master Alkimia Su ini telah menjual pil obat berkali-kali, dan setiap kali itu adalah bisnis besar. Lao Li sangat menyambutnya. Lao Li, saya telah membuat banyak pil kali ini. Anda ingin memberi saya harga yang bagus. Pria gemuk besar itu tertawa dan berjalan langsung ke Lao Li. Tunggu sebentar, ekspresi Sulang menjadi dingin, dan dia berkata tanpa basa-basi, saya di sini dulu, tetaplah di pihak Anda. Apa? Master Sudan yang gemuk besar menatapnya sejenak, lalu mencibir Sulang, dengarkan suaramu, bukankah kurang dari 20? Berapa banyak alkemis yang kamu miliki? Apa saja resep pil di tubuhmu? Bukankah kualitasnya semuanya rendah? Aku punya beberapa master alkimia kelas, pil jenis apa yang aku jual, apa pentingnya bagimu? Sulang berkata dengan dingin. Bahkan seorang alkemis muda sepertimu berani datang ke rumah pil Jingxin untuk menjual pil. Dan Sisu mendengus dingin, dan berkata dengan nada meremehkan, apakah kamu tahu bahwa tidak ada biaya untuk pil non-menengah atau lebih tinggi? Cepatlah dengan pil lain-lainmu dan keluar, jangan sampai kamu ditolak oleh Lao Li, dan kamu tidak akan bisa bertahan. Tuan Su, benar. Senyum sinis muncul di wajah Sulang. Hanya karena aku masih muda, kau pikir aku tidak punya pil berkualitas tinggi, itu terlalu konyol. Kau bocah kecil yang bau, apa kau masih bisa menjadi alkemis tingkat tinggi? Tuan Sudan melirik Sulang dari atas, kurasa, akan sangat bagus jika kau menjadi alkemis tingkat 3. Kau adalah alkemis tingkat rendah, pil macam apa yang bisa kau miliki? Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan dugaan Sudansi pada orang biasa. Bahkan Lao Li, yang bertugas memeriksa pil, berpikir demikian.
Seorang pejuang muda yang menghabiskan sebagian besar energi dan waktunya hanya untuk berkultivasi, bagaimana mungkin dia menjadi alkemis? Tingkat tinggi. Namun, mereka mematahkan kepala mereka dan tidak pernah menyangka bahwa Su Lang bukan hanya seorang alkemis, tetapi juga seorang alkemis kelas 10. Hahaha, Su Lang tertawa meremehkan, karena menurutmu aku tidak punya pil yang layak, mengapa kita tidak bertaruh? Bertaruh, bertaruh. Master dan Su berkata dengan bangga, apapun yang kau pertaruhkan, aku masih takut kau, sang alkemis kecil, akan gagal. Taruhan ini sangat sederhana. Su Lang berkata dengan lemah, kita di sini untuk membandingkan nilai total obat dalam tubuh seseorang. Yang kalah membayar seluruh kekayaan bersih pihak lain. Jika kau mendengar dengan jelas, itu semua adalah kekayaan bersih. Begitu ucapan ini keluar, Su Dansi tercengang, dan Lao Li juga menggerakkan sudut mulutnya. Apakah anak ini gila? Nilai total pil lebih tinggi dari siapa? Seorang alkemis tingkat rendah, seorang alkemis tingkat tinggi, bukankah ini jelas? Kau tidak perlu membandingkan dan tahu bahwa nilai total pil pada alkemis tingkat tinggi pasti lebih tinggi. Apakah orang ini mengganti alkemis tingkat tinggi mana yang menjual pil? Tidak mungkin. Memurnikan pil itu sangat sulit. Siapa yang akan dengan mudah menyerahkan pil itu kepada seorang pemuda untuk menjualnya? Banyak pikiran terlintas di benak mereka sesaat. Segera, oke, lebih baik dari ini. Sebuah seringai muncul di wajah Master Sudan. Alkemisnya Su juga merupakan alkemis tingkat 8 yang terkenal di kota Dongfang. Dia sangat akrab dengan seluruh lingkaran alkemis kota timur, dan belum pernah mendengar tentang alkemis muda tingkat tinggi. Dan pihak lain tidak mungkin menjual dan atas namanya. Bahkan jika memang demikian, maka Master Pilnya Su tidak takut, karena dia telah menyimpan pil itu selama 3 bulan kali ini. Dan masih banyak lagi. Adik kecil, lupakan saja. Lao Li tiba-tiba tersenyum dan berdiri, karena kamu datang lebih dulu, aku akan melihat pilmu terlebih dahulu. Tidak perlu bertaruh seperti itu. Menurutnya, Su Lang, seorang pendekar kecil, tidak memiliki cukup sumber daya kultivasi. Jika Anda kehilangan semua kekayaan bersih Anda karena penggunaan ki sesaat, bukankah itu akan menelan angin barat laut? Sebagai orang tua, dia tidak dapat melihatnya. Selain itu, Su Lang memang datang lebih dulu. Menurut aturan, dia juga harus melihat obat Su Lang terlebih dahulu. Orang tua, terima kasih atas kebaikan Anda. Tentu saja, Su Lang melihat niat Lao Li dan tersenyum tipis, namun, saya telah membuat taruhan ini. Bagi Su Dansi, orang yang menantang ini, Su Lang pasti akan memberinya pelajaran. Ngomong-ngomong, jika Anda merebut sejumlah uang darinya, Anda harus menghasilkan uang tambahan. Awalnya saya ingin melihat wajah Lao Li yang melepaskan Anda. Master Sudan mendengus, tetapi karena Anda tidak tahu apa yang baik atau buruk, maka saya akan membiarkan Anda kalah secara terbalik. Jangan menyesalinya, Tes Gading, ini benar-benar kemenangan yang pasti. Ada seringai samar di wajah Su Lang, ayo, keluarkan semua pilmu, dan di bawah kesaksian lelaki tua itu, kita akan saling bertarung. Potong, keluarkan dan buat kau takut sampai mati. Master Sudan mengangkat lubang hidungnya dengan jijik, dan segera melambaikan tangannya, dan meja itu tiba-tiba dipenuhi dengan pil-pil botol obat yang padat. Begitu banyak. Melihat pemandangan ini, Lao Li berseru kaget. Pada saat yang sama, dia menatap Su Lang dengan sedikit rasa kasihan. Menurutnya, Su Lang pasti kalah. Karena terakhir kali dia memperoleh begitu banyak ramuan sekaligus adalah lebih dari setengah tahun yang lalu. Dapat dilihat bahwa memang ada banyak obat ini. Bagaimana? Takut? Sudah terlambat. Master Sudan menatap Su Lang dengan jijik. Sekarang, keluarkan pilmu. Meskipun pilmu pasti sangat sampah, aku dengan senang hati menerimanya. Bab 156, saya hanya membuat pil yang sempurna. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Benar-benar picik, dan pil ini begitu berpuas diri. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat baik-baik, apalagi yang lebih penting. Su Lang melengkungkan bibirnya dengan jijik, dan dengan sebuah pikiran, dia mengeluarkan semua pil di ruang penyimpanan. Tiba-tiba, sebuah bukit kecil pil muncul di sudut ruangan. Dan puncak bukit pil ini hampir melesat ke langit-langit. Apa ini? Gunung pil-pil. Baik Su Dansi dan Lao Li tiba-tiba membuka mata mereka, dan mata mereka hampir jatuh.
Mereka benar-benar tidak percaya bahwa seorang alkemis muda dapat menemukan begitu banyak pil. Ini, bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak pil? Master Sudan merasa ngeri, dan seluruh tubuhnya sangat terkejut sehingga dia bahkan tidak dapat berbicara dengan jelas. Dan pada saat ini, Laoli di samping tiba-tiba menjerit kelelahan. Ya Tuhan, sambil gemetar, dia menunjuk ke bukit pil dengan tidak percaya, itu, pil dengan kualitas sempurna. Hampir semuanya adalah pil dengan kualitas sempurna, dan semuanya ditumpuk di tanah tanpa belas kasihan, bahkan tidak ada satu botol pil pun. Ya Tuhan, apakah mataku yang rusak atau dunia yang rusak? Seruan Old Li jatuh di telinga dan Sisu, secara langsung menyebabkan kengeriannya meroket lagi. Apa, pil dengan kualitas sempurna? Laoli, apa yang kamu bercanda? Tidak mungkin, Master Pilsu berkata dengan tidak percaya, sementara kepalanya yang kaku menatap bukit pil. Namun tatapan ini langsung membuatnya merasa gila. Ini benar-benar pil dengan kualitas sempurna. Bagaimana mungkin ada begitu banyak pil dengan kualitas sempurna? Petik 2. Ini tidak benar, pil-pil ini pasti semuanya palsu. Ya, semuanya palsu. Sudansi berteriak serak ketika dia melihat hantu. Meskipun dia tahu bahwa pil-pil itu benar-benar berkualitas sempurna, dia benar-benar tidak mempercayainya. Kau tahu, dia tidak pernah memurnikan pil dengan kualitas sempurna sepanjang hidupnya. Satu-satunya waktu untuk memurnikan pil kelas 8 terbaik, itu membuatnya bahagia selama setengah tahun. Tapi sekarang, pil sempurna yang tidak bisa dia perbaiki sepanjang hidupnya, tiba-tiba muncul seperti barang biasa, yang membuatnya tidak bisa menerimanya. Sangat takut seperti ini dengan pil kecil. Sulang mencemooh Sudansi dengan acuh tak acuh, itu benar-benar sampah. Kau yang terbuang, ini tidak mungkin pil yang kau perbaiki. Mata Master Pilsu memerah, dan dia berteriak, ya, sama sekali tidak mungkin bagimu untuk memurnikan begitu banyak pil kualitas sempurna. Kamu mendapatkannya dari tempat lain. Apa yang kamu katakan itu benar. Sudut mulut Sulang berkedut, aku tidak benar-benar memurnikan banyak pil di dalamnya. Aku tahu. Seperti yang diharapkan, dan Sisu berkata dengan wajah datar, bagaimana seorang pemuda sepertimu bisa memurnikan pil dengan kualitas sempurna. Hei, aku belum selesai bicara. Sulang terkekeh dan melanjutkan, pil-pil kelas atas, dan kelas menengah itu memang bukan buatanku. Aku adalah orang yang hanya memurnikan pil dengan kualitas sempurna. Kau, beraninya kau mengatakan ini. Kau tidak takut angin akan meniup lidahmu. Wajah Master Sudan memerah, dan dia menunjuk Sulang dengan gemetar, jika kau benar-benar bisa membuat pil dengan kualitas sempurna, aku akan memakan meja ini. Setelah itu, dia menamparkan meja Laoli dengan keras. Yo, makan meja. Ada sedikit keceriaan di wajah Sulang, dan dia segera menoleh untuk melihat Ji Ruksue. Adik perempuan Ruksue, apakah kau ingin menonton pertunjukan pria gemuk yang memakan meja? Ya, aku mau. Ji Ruksue segera tersenyum dan mengangguk. Untuk Sudansi yang tidak masuk akal, dia sudah lama ingin membereskannya. Baiklah, aku akan membiarkan dia bertindak untukmu. Sulang tersenyum, lalu menatap Sudansi dengan sarkasme. Pria gemuk, jika aku membuat pil yang sempurna, kamu tidak akan memenuhi hukuman. Lalu aku akan membuat lubang di kepalamu dan memasukkan meja ke dalamnya. Melihat Sulang, yang begitu keras kepala, dan mendengarkan kata-kata pembunuh itu, hati Sudansi terasa tidak enak, dan dia menamparkan roh yang keras kepala. Namun, tidak mungkin memintanya untuk mengakuinya, jika kau tidak bisa memurnikannya, maka kau juga akan memakan meja itu. Master Sudan menelan ludah dan berkata dengan kejam. Hahaha, Sulang melirik Master Pilsu dengan jijik, jika aku kalah, aku tidak hanya akan memakan meja itu, tetapi juga memberimu semua pilku. Oke, itu kesepakatan. Tentu saja Sudansi ingin begitu. Sulang tidak lagi menatap Master Pilsu, dan langsung mengeluarkan tungku pil. Boom, sebuah tungku pil bundar jatuh ke tanah, dan terdengar suara keras. Melihat tungku pil ini, Master Pilsu dan Laoli terkejut pada saat yang sama. Ternyata itu adalah tungku pil tingkat 10. Bagaimana anak ini bisa memiliki tungku pil yang begitu berharga? Apa-apaan dia? Mungkinkah dia benar-benar seorang alkemis yang sangat kuat dan gagal? Hal-hal buruk di hati Sudansi semakin tebal, dan tatapan Laoli pada Sulang menjadi lebih mengejutkan.
Terputus. Sulang menjentikkan jarinya, dan api hitam muncul dari udara tipis, membungkus tungku pil. Karena suhu api pola naga Qinglian terlalu tinggi, Sulang hanya memilih api hitam meteorit yang lebih lemah. Segera setelah itu, saat semua orang menonton, Sulang secara acak memilih pil tingkat 6. Begitu dia mulai memurnikan, mata Master Su dan Lao Li membelalak. Karena setiap gerakan Sulang terlalu sempurna. Tidak ada kekurangan yang dapat ditemukan sama sekali. Master Su dan hanya melihatnya sebentar, dan dia merasakan banyak keuntungan, dan rasa malu berangsur-angsur tumbuh di dalam hatinya. Namun segera rasa malunya berubah menjadi rasa malu yang kuat. Karena bagaimanapun juga dia tidak ingin percaya bahwa kerja keras hidupnya tidak lebih baik dari anak berambut kuning. Tekniknya terlihat bagus, tetapi itu tidak berarti kamu dapat memurnikan pil yang sempurna. Ketika saya memurnikan pil tingkat rendah, tekniknya sama, tidak ada cacat, dan saya belum tentu memurnikan pil dengan kualitas sempurna. Anak ini menolak untuk dapat memurnikan pil yang sempurna. Master Sudan menatap Sulang dengan saksama, seringai muncul di wajahnya. Dan adegan berikutnya membuatnya yakin akan pikirannya sendiri. Karena dia menemukan bahwa Sulang telah memulai langkah terakhir untuk memadatkan pil. Memulai memadatkan pil secepat ini, akan sulit bagi pil ini untuk dibuang. Master Sudan diam-diam merasa segar kembali. Hah, beraninya kau bertaruh denganku, aku tidak tahu seberapa tinggi dunia ini. Di sisi lain, Lao Li juga tidak percaya bahwa Sulang telah mulai berkonsentrasi begitu cepat. Sebagai seorang alkemis profesional, ia juga seorang alkemis senior. Dalam keadaan normal, butuh waktu 2 jam baginya untuk memurnikan pil sebelum ia berani mulai memadatkan pil. Jika ia memadatkan pil secepat itu, pil itu pasti tidak akan berguna. Apa yang terjadi dengan adik kecil ini? Lao Li mengerutkan kening dalam-dalam, jelas tekniknya sangat canggih dan sempurna, tetapi begitu bersemangat untuk berhasil. Pada saat ini, Sulang menunjuk jarinya, tungku berhenti berputar dan tutup tungku terbuka secara otomatis. Selesai, tidak perlu dikatakan, itu pasti sia-sia. Su, dan Si mencibir dan melihat tungku pil. Adegan di mana Sulang membagikan pil dan memakan meja dengan air mata hampir ada di benaknya. Namun, ketika ia melihat pil di tungku pil, seringai di wajahnya langsung mengeras. Aku melihat 5 pil yang masih memancarkan sisa kehangatan tergeletak dengan tenang di tungku. Masing-masing dari 5 pil obat ini sebening kristal, tanpa cacat, seperti bola terindah di dunia. Kualitas sempurna Yuanyang Jiling dan itu 5. Lao Li di samping tidak dapat menahan teriakannya, seluruh tubuhnya sangat terkejut hingga dia tidak dapat berdiri diam. Pada saat yang sama, reaksi Sudansi bahkan lebih berlebihan. Tidak mungkin, hanya beberapa menit, bagaimana mungkin pil dapat dipadatkan dengan sukses, bagaimana mungkin pil dapat dimurnikan dengan kualitas yang sempurna, dan masih 5. Itu tidak benar, Tuhan, itu tidak benar, semuanya salah, semuanya salah. Ya, ini ilusi, ini pasti ilusi, siapa itu? Siapa yang memberiku obat? Sudansi kehilangan kesadaran, wajahnya menjadi gila, tubuhnya gemetar, dan jiwanya hampir hilang. Pukul, tiba-tiba sebuah tamparan di wajahnya menamparkan wajahnya dengan keras. Dalam sekejap, wajah gemuk dan Sisu menjadi lebih gemuk. Dan itu cerah dan menggonggong, seolah-olah akan meledak dengan tusukan jarum. Tolong beranikan diri untuk menghadapi kenyataan. Sulang perlahan menarik telapak tangannya, matanya penuh dengan penghinaan saat dia melihat alkemis Su. Rasa sakit yang parah menyebabkan alkemis Su terbangun. Dia menutupi wajahnya dan menatap Sulang yang merah darah, beraninya kamu memukulku. Sejak menjadi seorang alkemis, karena pangkatnya semakin tinggi, Master Su jarang sekali melihat wajah orang lain. Namun sekarang dia benar-benar ditampar di wajahnya, dan dia masih di depan kenalan, yang sungguh memalukan. Kamu punya sedikit susu dan bau, dan sedikit anak berambut kuning, kamu tidak diizinkan untuk memukulmu. Sulang tersenyum dingin, aku katakan padamu, sebelum aku berganti pekerjaan, aku baru saja menamparmu, dan menamparkan wajahmu. Kamu mendapatkan tawaran itu, aku membunuhmu begitu banyak. Pelipis dan Sisu membiru dengan hebat, dan dia menghantam Sulang dengan keras dengan tinjunya yang putih. Berhenti, seru Lao Li dan mencegat. Menurutnya, dan Sisu adalah seorang jenderal, jadi apakah Sulang adalah lawannya? Namun, dia masih terlambat selangkah, dan tinju dan Sisu telah mencapai Sulang.
Namun, adegan berikutnya membuatnya menganga lebar karena tidak percaya. Boom! Terdengar suara teredam. Tinju dan Sisu dengan mudah ditangkap oleh Sulang. Bagaimana mungkin? Aku seorang jenderal. Pupil mata Master Sudan menyusut karena ngeri, dan rambutnya berdiri terbalik. Dia dengan keras menggerakkan lengannya, tetapi menemukan bahwa kepala tinjunya ditekan oleh Taisan, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tes Gading, pembunuh jika kamu tidak bisa kalah. Benar-benar kejam. Sulang mencibir dengan jijik, lalu membalik pergelangan tangannya, langsung menutupi bagian belakang kepala Sudansi, dan membenturkan kepalanya ke meja. Jangan! Teriakan datang. Boom! Dengan cipratan darah, wajah dan hidung gemuk Dansi Su langsung rata. Namun, Sulang tidak membunuhnya, lagi pula, meja itu belum dimakan. Sekarang, makanlah meja itu untukku segera. Sulang menekan kepala Sudansi dengan erat, dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak bisa menghabiskan makananmu, aku akan meninju kepalamu dan memasukkan meja itu seperti yang kukatakan sebelumnya. Tidak, jangan, Li Tua, selamatkan aku. Master Sudan sangat ketakutan sehingga dia berteriak minta tolong. Kecil, orang dewasa ini. Lao Li menimbangnya sejenak, masih menggertakkan giginya dan berkata, tolong. Lihat wajah gedung Pil Jingxin, tolong selamatkan dia sekali. Aku bisa menyelamatkannya, tapi bagaimanapun juga, dia harus memakan meja itu. Sulang mendorong Sudansi ke tanah, kalau tidak, nasibnya akan lebih buruk. Orang dewasa, Lao Li merasa malu, tidak bisa ditawar. Sulang merendahkan diri dan menatap alkemis Su yang ketakutan, suaranya yang dingin mengandung aura pembunuh yang tak ada habisnya. Melihat pemandangan ini, Lao tiba-tiba menutup mulutnya. Bagaimanapun, semua ini disebabkan oleh provokasi Sudansi, dan ini dapat dianggap sebagai tanggung jawabnya sendiri. Dan Sulang jelas bukan orang biasa, dan dia bisa menjadi liar di kota Dongfang dengan satu tangan alkimia. Alkemis yang begitu kuat bahkan tidak berani mengabaikan ahli pil, bagaimana mungkin alkemis kecilnya berani peduli. Ketika Master Sudan melihat bahwa Lao Li terdiam, seluruh tubuhnya langsung putus asa. Saya bertanya satu kalimat terakhir, makan atau tidak? Suara acuh tak acuh Sulang seperti pesan terakhir kematian. Saya makan. Sudansi gemetar dan berkata, air mata menetes di matanya begitu dia selesai berbicara tentang dua raja kacang hijau. Sungguh memalukan, sungguh memalukan. Alkemis tingkat 8 yang bermartabat itu terpaksa pergi ke meja. Namun, dia tidak bisa memakannya, dia tidak ingin kepalanya berlubang. Jadi, Master Sudan bangkit dari lantai dengan gemetar, dan mulai mengunyah meja sedikit. Meja ini sangat keras, bahkan dengan basis kultivasi tingkat komandan militernya, tidak mudah untuk mengunyahnya. Makan cepat. Melihat Master Sudan selambat siput, Sulang segera mengeluarkan suara dingin. Ya, Master Sudan menggigil ketakutan, dan segera mempercepat langkahnya. 10 menit kemudian, Sudansi akhirnya menyelesaikan meja dengan tiba-tiba. Saat ini, wajahnya penuh dengan serbuk gergaji, mulutnya penuh darah, sangat menyedihkan. Aku sudah selesai, gumam Sudansi kosong, lalu berbalik dan berjalan keluar pintu. Namun saat ini, berhenti, apakah aku mengizinkanmu pergi? Suara dingin Sulang terdengar lagi. Tuan, Sudansi gemetar seluruh tubuhnya, dan berkata dengan gemetar, aku sudah selesai makan. Apakah kamu takut tidak mengingat taruhannya dengan jelas? Senyum sinis terukir di sudut mulut Sulang, orang yang kalah membayar semua kekayaannya, yang tentu saja juga mencakup semua tentangmu. Apa? Wajah Master Sudan tampak muram, dan mulutnya bergetar dan bergetar, dan akhirnya tidak berani berbicara. Dia perlahan melepaskan cincin luar angkasa dan meletakkannya di atas meja, lalu melepaskan sepatu dan pakaiannya, memperlihatkan tubuh yang gemuk. Oke, jangan lepas lagi, menjijikkan. Sulang melirik alkemis Su dan berkata dengan ringan, pergi, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Ya, Sudansi mengangguk seperti berjalan di atas es tipis, lalu berjalan keluar pintu dengan kepala seperti panci. Saat berikutnya, semua jenis seruan datang dari luar. Aku pergi, bukankah itu Sudansi? Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Apakah dia memprovokasi pria besar itu? Hah, pembalasan? Dia sombong dan mendominasi di hari kerja, dia sering menindas orang lain, dan dia telah diurus sekarang, itu menyegarkan. Ya, orang ini jahat,
Anda mungkin tidak tahu, dia biasa menggunakan obat penyelamat nyawa untuk memaksa yang terluka agar menyerahkan putrinya kepadanya. Wow, sangat menjijikkan, pria yang menyembuhkannya terlalu lembut. Hanya, petik 2. Seruan dan diskusi semua orang jatuh ke dalam hati Sudansi, itu seperti jarum perak merah terus-menerus ditusuk, membuatnya hampir memuntahkan beberapa suap darah lama. Sial, aku ingat kalian. Dan Sulang itu, jangan berpikir bahwa masalah ini akan berakhir hari ini, aku harus membalas, pasti. Dengan beberapa teriakan di dalam hatinya, Master Sudan meninggalkan gedung Pil Jingxin dengan malu. Pada saat yang sama, di ruangan sebelumnya, Lao Li, kamu tidak memihak pria gemuk itu kali ini. Itu bagus. Rumah pil meditasimu memiliki reputasi yang baik. Ada senyum tipis di wajah Sulang, jadi aku memutuskan untuk menjual semua pil obatku ke Pil Jingxinmu. Jual semuanya kepada kami. Lao Li tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Begitu banyak pil yang sempurna, kamu bisa membawanya ke pelelangan. Dengan begitu, mereka pasti akan menjualnya dengan harga lebih tinggi. Haha, aku malas. Sulang tersenyum, kamu bisa memberiku harga lebih tinggi untuk pil obat ini, dan kamu bisa pergi pelelangan sendiri. Jika memilih pelelangan, Anda harus menjadwalkan waktu, dan Sulang tidak mau repot-repot menunggu. Dengan waktu ini, ia telah menggunakan uang hasil penjualan pil untuk membeli bahan dan memurnikan lebih banyak pil. Karena orang dewasa sangat mencintai Pil Jingxin kami, maka kami tidak sopan. Lao Li membungkuk dalam-dalam kepada Sulang, namun, pil Anda terlalu mahal dan nilainya terlalu besar. Saya akan meminta tuan rumah untuk datang dan memutuskan. Baiklah, cepatlah pergi. Sulang tersenyum dan melambaikan tangannya, dan segera duduk di kursi untuk menunggu. Silakan tunggu. Lao Li mengangguk dan berjalan keluar ruangan dengan cepat, tidak lupa menutup pintu ketika ia pergi, kalau ada yang mengganggu Sulang. Saya tidak tahu berapa banyak pil obat ini dapat dijual, dan apakah cukup bagi saya untuk meningkatkan fungsinya. Melihat pil di tanah, mata Sulang memunculkan harapan yang kuat. Tidak lama kemudian, Li sudah tua dan kembali, tetapi kali ini dia mengikuti seorang wanita. Gadis ini berusia sekitar 20 tahun, dengan pinggang ramping dan angin yang mengejutkan, Yurui Qionying, Qiubo berbalik, dan Rong Hua tak tertandingi. Ketika Ji Ruxue melihatnya, dia segera meningkatkan sedikit kewaspadaan. Murong Xianxian, saya telah melihat orang dewasa. Murong Xianxian memberi hormat sedikit, membuka giginya dengan manis. Marga saya adalah Su di sebelah. Sulang tersenyum dan berkata, apakah Anda tuan rumah Jingxin dan Lou? Tepat sekali. Murong Xianxian tersenyum, merupakan kehormatan besar bagi rumah Pil Jingxin untuk berkenalan dengan Tuan Sulang. Haha, saya merasa terhormat diterima secara langsung oleh tuan rumah. Sulang tersenyum ringan, lalu menunjuk pil di tanah, saya ingin menjual pil ini ke rumah Anda. Anda dapat menghitungnya. Baiklah, Tuan Su. Murong Xianxian menatap jari-jari Sulang, dan tiba-tiba menutup mulut kecilnya karena terkejut. Begitu banyak ramuan dengan kualitas sempurna. Tuan Su, apakah ini benar-benar pil yang Anda buat? Murong Xianxian benar-benar tercengang. Meskipun dia adalah pemilik gedung Pil Jingxin, dia belum pernah melihat begitu banyak pil dengan kualitas sempurna. Dia belum pernah melihat seorang alkemis yang dapat membuat pil dengan kualitas sempurna. Ya, semua kualitas sempurna ini saya buat sendiri. Sulang tersenyum tipis. Pil-pil dengan kualitas terbaik dan bahkan lebih buruk itu bukan dari tangan saya sendiri. Ya Tuhan, Murong Xianxian menatap Sulang dengan ngeri. Tuan Sulang, alkemis macam apa Anda? Itu 10 besar. Sulang menjawab, hanya saja latihan saya membuat kesempurnaan, dan pil-pil yang dibuat memiliki kualitas sempurna. Alkemis tingkat 10. Raja Pil Kuasi. Lagi pula, pil-pil yang dibuat oleh Tuan Sulang memiliki kualitas sempurna. Murong Xianxian tidak dapat menahan diri untuk tidak menepuk tangan kecilnya dan berseru, pencapaian alkimia yang luar biasa, bahkan orang dewasa di kota utama. Bintang biru akan tercengang saat mereka mengetahuinya, dan akan dianggap sebagai tamu kehormatan. Sebagai tamu atau semacamnya, pil meditasimu sudah cukup. Sulang tertawa, yang lain, aku tidak ingin memikirkannya untuk saat ini. Oke, silakan lihat pilnya. Terima kasih Tuan Su atas cintamu. Mohon tunggu sebentar. Murong Slim mengangguk dengan senyum lembut dan segera memberi isyarat kepada Lao Li. Lao Li mengetahuinya,
dan segera melangkah maju untuk menghitung pil dan mendaftarkannya. Tuan Su, Anda dari siapa? Murong Xianxian tidak menghitung pilnya sendiri, tetapi berbicara dengan Su Lang dengan antusias lagi. Aku dari, Su Lang menjawab sambil tersenyum. Melihat pemandangan ini, Ji Ruxue tidak dapat menahan diri untuk tidak meratakan mulutnya. Jika Su Lang membuka jubahnya saat ini, dia pasti dapat melihat penampilannya yang menyedihkan dan cantik. Setelah sekitar setengah jam, masih ngomong. Ji Ruxue bersenandung sedih, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meletakkan tangan kecilnya di pinggang Su Lang. Dan pada saat ini, Tuan rumah, Tuan Su, saya sudah menghitung semua pilnya. Lao Li menegakkan tubuh dan memberikan sebuah buklet kepada Murong Xianxian. Terima kasih atas kerja kerasmu. Murong Xianxian mengambil buklet itu dan menyerahkannya kepada Su Lang. Jangan dibaca, aku bisa mempercayaimu. Su Lang tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya untuk menolak. Aku ingin melihat. Ji Ruxue memutar matanya dan mengulurkan tangannya untuk mengambil buklet dari tangan Murong Xianxian. Sudah waktunya untuk menyatakan rasa keberadaan, kalau tidak, itu akan hampir transparan. Kemudian, dia membaliknya dengan pura-pura, dan menyerahkannya kepada Murong Xianxian. Aku tidak mengerti apa-apa, aku hanya berharap kamu tidak membujuk saudaraku Su Lang. Ternyata Tuan Su adalah satu nama. Murong Xian tersenyum ringan, liar dan tidak terkendali, bebas dan mudah, kata-kata yang bagus. Begitu komentar ini keluar, Ji Ruxue merasa menyesal di dalam hatinya, sudah berakhir. Aku tidak menyangka peringatan itu akan mengungkapkan nama lengkap saudara Su Lang. Sekarang lebih murah, Ji Ruxue, kamu sangat bodoh. Pada saat ini, Su Lang tersenyum dan berkata, namanya tidak terlalu khusus, poster aslinya terlalu bagus. Ngomong-ngomong, berapa banyak batu roh yang bisa dijual pil ini, dan apakah ada diskon? Baiklah, coba aku lihat. Murong Xianxian membalik-balik pamflet itu, Tuan Su Lang, pil-pil ini bernilai 21,66 juta batu roh tingkat rendah. Karena kebanyakan dari mereka adalah abadi dengan kualitas sempurna, kami akan memberikan Anda premi sebesar 20%, yaitu 26 juta batu roh tingkat rendah. 26 juta batu roh tingkat rendah. Ya, hanya harga ini. Su Lang mengangguk puas, tapi aku hanya butuh 22 juta batu roh tingkat rendah. Ganti sisanya dengan bahan-bahan alkimia tingkat 10 dan berikan aku bahan-bahan pil Rong Lingba mendalam tertinggi. Pil Taishuan Rong Lingba adalah pil tingkat 10 terbaik di antara pil-pil yang saat ini dikuasai Su Lang. Nilai kualitas sempurna dari 300.000 batu roh tingkat rendah. Baiklah, Tuan Li, pergilah dan dapatkan 200 eksemplar pil Taishuan Rong Lingba. Murong Xianxian memerintahkan Li Lao, dan segera menyerahkan cincin spasial kepada Su Lang. Tuan Su Lang, ini ada 22 juta batu roh tingkat rendah, tolong hitung. Aku akan datang. Wow, semuanya batu roh kelas atas. Ji Ruxue mengulurkan tangan putihnya yang lembut untuk meraih cincin itu, melihatnya, lalu memasukkannya ke tangan Su Lang. Adegan ini akhirnya menarik perhatian Murong Xianxian. Dia melirik Ji Ruxue dengan serius dan tidak bisa menahan senyum.